suka tsunami nak. Kalau tak ada sikit ni tak tahu tsunami karena kampung kami dah bagus. Udah bagus merah itu. Dah pandang jarak pandang tu. Tak ada orang lagi nak. Dah sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anakku daripada Malaysia ya. Ya. 15 tahun baru datang kan. Selalu ada rencana nak ke Aceh lah, Aceh tetapi Allah belum kehendak, semua kehendak Allah. Jadi kalau datang dulu mungkin dah sanggup lihat. Yang ada main penerbangan jalan. Kami sampai 2 tahun ni masih ada main-main kita sakit-sakit. Ini Rana semua. Tinggal para. Jadi saya ini salah seorang sama kapal ini kapan menyelamatkan 59 orang, termasuk makcik, termasuk tuan punya rumah. Sekarang tuan punya rumah sudah diganti untung. Rumahnya diganti untung. Rumah dibayar, kapal dibayar sama kerajaan. Jadi bagaimana makcik bisa naik kapal, bisa mana Allah tentang kapal. Masa itu umur makcik 55. Sekarang sudah 70. Jadi tsunami sudah 15 tahun now. Rasanya sekejap saja sudah 15 tahun. Tak tahu ya Allah dah berapa sudah 15 tahun. Jadi anakku baru kali ini datang. Ini ada pergi Pulau Sabang. Baru pulang dari Sabang. Makanya pulang Sabang mukanya merah. Masuk laut kan? Ya. Jadi bagaimana macam naik atas kapal ini nama saya Bundia, orang panggil Mak Kolak, Wak Kolak. Jadi tak boleh tanya punya saya Mak Kolak juga. Jadi saya di ini kampung kami nak dekat dengan laut kira-kira ada 1 kilo. 1 kilo di pinggir pantai di laut. Di sini ada jeti, bukan jeti Sabang, jeti nak ke Sabang ferry kan. Di sini jeti kapal kayak gini. Kan banyak kapal pinggir sungai tadi itu. Itulah kapal nak berangkat ke laut cari ikan. Nelayan. Kapal situlah di jeti itu sempat bongkar muat ikan. Jadi di situ orang balaut bawa ke situ, bongkar, jual, bawa ke tempat lain. Jadi ramai hari Minggu tu ramai orang-orang kampung. Kapal daripada mana? Daripada depan tu ke dekat dengan masa kapal sudah datang sini baru naik? Iya, kami naik ke lantai 2 dulu. Ha? Kami masuk ke rumah dulu, bukan dalam kapal. Masuk ke rumah? Oh, lepas tu kapal ni lalu baru panjat pokok masuk dulu. Inilah kisahnya. Jadi kan waktu bila ayak surut, kapal ni pun dia berhenti sini. Sebelum ayat kapal ni dah masuk begitu. Jadi saya pagi-pagi tiap hari jualan di jeti. Hari sebelum Minggu, itu. hari Sabtu Natal, hari Minggu Allah hantarkan gempa dan tsunami. Jadi hari Minggu itu saya sudah masak kolak, sudah masak nasi, bawa ke jeti. Jualannya pun bukan di kedai, di pinggir sungai. Jadi kalau nelayan pulang, wah mana kolaknya, makan kolak. Maka saya dipanggil wak kolak. Karena nelayan sebaya ini makan kolak, anak-anak muda ramai makan kolak. Kan kolaknya kan manis, kenyang pula. Kolak tu orang Malaysia bilang pungat. Kolak sudah masak nasi, maksudnya jam 7.45 menit datanglah gempa. Saya sudah laku kolak 85.000 waktu itu, bukan orang Malaysia. Malaysia tak banyak, tak sampai kereta. Jadi yang datang anak muda sebaya dia ada. Ada yang nangis ya? Ada yang kayak orang nangis tak di bawah? Ada orang? Agaknya ada anak dekat dalam. Saya awak hari makan nasi tak makan kolak boleh. Saya terap nasi, 2 sendok makan datang ada gempa. Kita gempa dulu nak. Bukan air laut dulu bukan. Dah gempa dulu. Pertama gempanya kayak bunyi angin. Betul lah yang pertama tu. Ya, jadi bayang-bayang terus. Jadi orang ni panggil saya awak kolak gempa katanya. Saya bilang, ya Allah hari ni gempanya kok lain tanah bergoyang. Nampak bergoyang. Bayang-bayang terus jangankan berjalan, berdiri salat. Gagak tempat istana roboh. Dan listrik patah, orang-orang duduk semua tak bisa berdiri lagi. Saya pun pegang anak muda yang makan tadi itu. Sampai bawah dia sudah duduklah saya dalam keranjang ikan. Mundur rupa duduk dalam keranjang ikan. Masa duduk dalam keranjang ikan itulah saya nangis. Kenapa? Perasaan saya tanahnya bunyi juga. Saya bilang, ya Allah ya Tuhanku, kenapa bisa gempa begini? Saya bilang, karena di Aceh selalu ada gempa. Tapi hari itu mah luar biasa gempanya. Biasa pun sekejap saja, per detik sudah ini lama. Dan jadi waktu itu ya Allah kalau begini gempa terus pecah tanah masukkan ke dalam sana semua. Jadi orang Aceh kalau gempa berzikir semua nah. Sampai kapal Aceh saya gempa berzikir. La ilaha illallah, la ilaha. Rupanya ada yang azan, ramai-ramai itu anak laki semua situ, orang laki semua dia azan. Untuk dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Saya tanya sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, yang azan ada, yang zikir ada, kenapa gempa tak berhenti? Apakah ya Allah kiamat? Kita pikir kiamat nak, kalau gempa tak pikir air. Hari saya lihat begini, oh ya Allah ni bukan kiamat, langitnya masih ada. Karena gempanya lain, orang bisa pening-pening, bisa pingsan-pingsan orang. Saya mak daun-daun sudah pingsan ya. Jadi waktu itu rupanya kayak ada ilham nak, kamu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ada doanya di dalam. Mak kolak baca Al-Fatihah ulang. Asal saya baca iya karena berdua iya karena setangin saya minta kepadamu menyembah ya Allah. Kepadamu saya banyak lebih kurang dan kalau baca Al-Fatihah berhenti. Lama berapa 8 menit. 8 menit digoncang-goncang ni bagaimana? Lama. Saya lihat dah lepas gempa orang dah pucat semua muka. Takut kita nak, takut kali itu saya pun sendiri takut. Lepas saya pulang ke rumah saya di depan ini, rumah yang punya rumahnya namanya Abasia. Dia seorang cikgu, suaminya kepala Pertamina, orang kaya ni nak. Jadi istrinya cikgu tapi hari Minggu tak sekolah. Waktu saya pulang dia di atas jalan duduk karena keluar dari rumah, kan gempa keluar. Waktu saya pulang masih di jalan juga, ditanya sama saya. Wah, dia panggil saya, kalau wah sudah pulang, dia bes. Kolaknya bagaimana? Kolaknya sudah berhamburan, saya bilang kan. Awak masuk rumah dulu, masuk ke rumah saya lihat alhamdulillah rumah saya tak apa-apa. Saya pikir rumah saya sudah hancur, karena di sana sudah hancur semua. Keluar lagi duduk, datang anak saya minum sama-sama di jalan atas sana. Rupanya baru sekejap duduk bunyi bom 2 kali, nak tahu bom. Aceh kan bergaduh dulu, gam. Tiap hari bunyi bom, bom, bunyi bom. Kata jiran saya, wah orang gam, orang tentara perang saja kerjanya, mengambil gempa besar perang. Saya jawab, kita tiap hari bunyi bom, tiap hari bunyi senjata, apa kita peduli lagi? Saya bilang, bukan biasa. Rupanya lain lagi selepas bunyi bom itu senyap-senyapnya lain. Kayak ada orang hening, sunyi, sepi. Saya bilang lagi, Mabas yang punya rumah ni, selepas bunyi bom kok sepi ya? Tidak tahu wak, kata dia. Oh kalau begitu sebenarnya wawak mau balik ke jeti, mau jualan balik. Tapi tak usahlah jualan balik, ambil jualan bawa pulang bagi-bagi. Oh ya wak, kata ambillah jualan, kita makan rame-rame karena jualannya masih banyak nak, baru sikit lah. Sampai ke sana ada kakek dia, selalu cuci piring saya. Kakek ambil air ke sungai, kita cuci piring pulang. Saya waktu itu kutik-kutik goreng kan, karena buah-buahan kolaknya tapi gini-gini aja tak tumpah. Lalu saya pulanglah habuk dari laut masuk sungai. Tak yang meledak tadi bukan bom, air. Karena selepas gempa airnya surut. Tapi saya tak lihat air surut karena jeti kami masuk kuala dulu, bukan di pinggir pantai. Jadi waktu itu baru bom itu kan meledak. Rupanya masa saya ke sana, pulang sudah tahu masuk kuala, duduk di depan, air di belakang. Air sudah masuk ke darat, berbuah gelombang besar. Jadi orang kapal ni panggil, iyalah oh die katanya. Iyalah oh die, air laut naik katanya, air laut. Saya kan lagi duduk ambil piring, saya bangun, saya lihat. Masya Allah mati saya hari ini. Terkejut saya jatuh piring di tangan. Waktu itu saya tak lari lagi, dah gampang saya lihat aja. Karena airnya 2 gelombang. Gelombang pertama masuk kuala antara sungai dan darat, tahu bubuk ada 500 meter tu. Jadi belakangnya begini bergulung lagi. Buat asap-asap bubuk hitam. Minyaknya kayak pada pesawat. Itulah terkejut saya, maka saya bilang, Masya Allah mati saya hari ini. Waktu itu orang pada lari semua. Wah, peluang wak, bahasa Aceh, wak lari wak, air laut sudah naik katanya kan. Saya diam aja, tak lari. Dalam hati kecil saya, untuk apa lari, pasti hari ini meninggal. Karena begitu besar air, mana bisa kita lawan. Waktu itu saya pasrah. Dalam hati kecil saya, pasti hari ini ajar saya angkat tangan, saya minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, saya bilang. Saya tidak sanggup lari, karena lutut saya dah bergoyang. Berenang pun saya tak bisa, ya Allah. Kalau saya hari ini mati, saya minta dalam kalimah, la ilaha illallah. Dah pasrah betul-betul ingat satu aja, Allah dengan mati anak, tak ingat apa-apa lagi. Air saya tak berderai, air mata saya berderai, saya taruh tangan ni, berzikir saya. Dah siap meninggal. Berzikir saya, la ilaha illallah. Saya berzikir, la ilaha illallah. Rupanya dalam zikir sebelah Melayu itu ada yang panggil saya, ada yang bisik di telinga saya. Kamu jangan terus, kamu lari pulang, naik ke lantai 2, Ibu Abbasya. Ajak yang punya rumah, ajak tetangga, anak-anak buat ke atas. Padahal di tempat saya berjualan ada lantai 2.
Depan tu toko Lencuk Kadi tu 4 tokonya. Tetapi Allah tunjukkan ke sini. Kenapa tidak sana aja kamu naik? Kamu lari pula naik kelantan buat Ibu Abbasiah, ajak punya rumah, ajak tetangga, anak-anak buat kata semua. Ulang-ulang dipanggil tu, saya berzikir terus, tak peduli, rupanya ditempuk di bahu. Kaget sana, sebalik dah ada orang. Orang pada lari semua. Ya Allah ya Tuhanku, orang pada lari semua, kenapa saya tak lari? Situlah saya kuat lagi, saya balik arah lari, saya di depan, di belakang. Enak, pintu gerbang 2, di situ dipagar beton. Saya ada jualannya di tengah. Waktu saya lari ke tempat pintu gerbang, di situ dah ramai orang sudah jahit. Sepeda motor kiri kanan bawa itu keranjang ditabrak, dilanggar orang lain dengan kaki yang lari. Di situ dah banyak korban. Sebelum air datang korban sudah banyak. Lari terus sampai ke apa dalam hati kecil saya, ya Allah sampai ke mana air belakang, air ke belakang, nanti kamu tak sanggup lari lagi. Lari terus jatuh kasut saya lepas. Jatuh kasut saya pakai kasut tapi pakai celana kayak gini. Masuk ke situ. Saya panggil air laut naik, air laut ni. Saya bilang, orang bilang, Wak Kolak sudah gila katanya. Tidak percaya dia nak. Orang tak percaya apa saja hari itu bila orang tak percaya. Karena kenapa? Mana ada mungkin air laut naik ke darat. Kan? Tapi tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Masuklah saya keluar ni, saya panggil Abbasiah ni tadi. Abbasiah air laut sudah naik bes, anak-anak bawa kata semua bes. Saya peragakan dan jangan. Cepat bes, anak-anak bawa kata semua bes. Air laut sudah naik. Tak dengar panggilan saya, naiklah orang ke dalam lantai 2. Saya baru belakangan masuk. Waktu saya masuk, anak sendiri saya tak pegang ni. Anak saya dibawa sama anak ibu ini ke atas. Waktu saya masuk, ditangkap ayah saya pinggang. Ayah dikejar tadi sudah datang. Ayah dikejar tadi belakang. Dah sampai. Ya Allah ya Tuhanku. Ayahnya sudah datang di belakang. Ayahnya sudah masuk. Saya lihat Abbasiah ni di depan kamarnya. Dia segini juga ayah. Saya pikir dia mau ambil barang, saya panggil lagi. Jangan biar apa-apa lagi, cepat ke atas. Saya bilang, sudah masuk ni, sudah masuk. Naiklah kami ke atas, dikejarlah ya. Masuk ya. Saya karena penat, saya begini, la ilaha illallah. Bersiap saya begini sekolah di atas. Ibu Abbasiah panggil saya, wah airnya sudah penuh, ke mana lagi? Kan dah jebak dalam bilik, ke mana lari lagi? Sudah pasrah, situlah kami minta maaf. Abbasiah bilang, mungkin hari ini Wak jumpa terakhir kita, maafkan saya pun minta maaf, nangis-nangis. Rupanya Allah berkata, wah datang kapal di layar. Kami tidak ada kapal nak, karena kami dalam bilik. Rupanya di atas bumbung tingkat 2 ini ada pekerja dia namanya si Jol. Dia sudah buka sen, dah tembok, loteng dah keluar dia. Dia yang lihat kapal. Cakapnya kapalnya dari sana. Dia tu balik pusing. Di situ ada batang kayu besar di kuburan tu, dilanggar sama dia terlepas. Baru berlabuh ke sini. Waktu kapal sudah berlabuh masuk ke sini, masuk kapal dia ya alhamdulillah ada kena kami. Panggillah kami keluar Mahdani, bunya sudah datang, panggil saya, wak keluar wak, bu datang. Kami pikir bu datang jemput kami, kapal bantuan. Naiklah anak saya pertama, naik satu tarik, satu tolak, naik ke atas kapal, sampai ke atas kapal, kapalnya kosong. Tak ada orang goyang-goyang. Saya bilang, ya Allah best kapalnya, goyang tak ada siapa-siapa di atas. Tak apa-apa wak. Kami sudah kita ada aman di atas. Kalian duduk saja, jangan lihat kemana-mana, dikit-dikit terus. Karena orang timbul tenggelam di dalam, sekejap laut semua orang berpusing-pusing ni. Dah rumah di bawah, dah dalam air kan. Jadi saya lihat ke sana lagi, datang gelombang lagi. Ini kalau gelombang datang, kapalnya tak lalu-lalu, pasti dah sangkut. Kalau nanti gelombang lagi, kapalnya diangkat. Saya bilang, macam mana best ini? Ini coba lihat gelombang datang ni, kapal dah angkat lagi nanti. Saya bilang, Abbasiah ni memang orang kaya alim. Dipanggil jiran saya namanya Mujibul Rijal. Disuruh azan. Udah azan, Allahu Akbar. Gelombangnya surut, pecah balik ke lautan yang ini. Datang lagi azan 3 kali gelombang datang, dia beli dia azan, gelombangnya tak naik lagi. Saya bilang, alhamdulillah ya Allah, kau kasih nampak keajaibanmu, kebesaranmu hari ini. Itu duduklah kami makin lama makin panas, ini air pusing-pusing, orang tidur tenggelam dalam tolong-tolong tak bisa kita buat apa. Jadi ada anak kecil yang kami bawa ke atas kapal ini, yang punya rumah ni sakit, ada cucu saya pun 2 tahun. Kehausan, kelaparan karena di pagi belum makan. Di mana kita ambil makan minum? Airnya bisa pegang nak, tapi airnya berkeruh berpasir. Airnya pun bau. Kan? Rupanya ada mujizat, hanyut 1 kandang kelapa muda. Kelapa muda hanyut, tarik-tarik bawa ke atas. Kenapa Pak? Di belah kelapa sudah ada. Jadi Ustaz Mujib dah ajar dia cari lemparan, rupanya sampai kabar Mesir ada satu tempat kayak tong. Itulah di batu dibuka,
Oh baju tukang, buka lagi dapatlah parang, dapat kampak, dapat cawan, dapat penokok, belah kelapa beli bajunya. Masuk makcik minum air kelapanya. Segini dikasih saya kan. Lalu saya lihat kampung sudah habis. Saya lihat ya Allah. Saya lihat kau ulele kan ada ulele cuma ke Sabang. Tak ada lagi jeti. Yang ada gubuk. Ya Allah, yang ada kapal cepat antara Sabang Bandar. Boleh lalu-lalu dia ada lagi ke mana berlabuh kan. Saya bilang ya Allah ya Tuhanku. Di sana lihat ni masih ayah betul rahmat sudah menjulang. Dan nampak semua. Saya lihat ke sana malah hati dah habis lah. Yang ada ayam kuning buat apa. Saya tanya sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, kenapa kampung kami laut semua orang tak ada lagi. Jadi kami satu desa 6.000 tinggal 1.500, 4.500 kami sudah hilang. Sekarang alhamdulillah dah ramai lagi. Nah, jadi kami 9 jam nak di atas kapal, batu air surut ditolak ke laut semua, turunlah kami jam 5 petang turun. Itu pun mahu hujan. Situlah lihat mayat ada 3, kami cari di atas nak pun kami ketiga. Di bawah itu banyak mayat berlimpangan di jalan, di atas sampah, di atas batang kayu, di atas akar kayu. Banyak mayat tak ada lagi baju, putus leher, putus kaki, tak ada baju lagi. Apa pembelajarannya bagi wak kolak, hidup ini sekejap saja. Harta tak buat mati. Dan kita buat cuma satu amal. Ini kalian masih muda-muda, bawalah bekal banyak pulang. Kita hidup ini misal kelapa, tua muda semua, belum tentu tua mati, belum tentu muda mati. Sebelum kita berpulang, bawa ada bekal. Jadi salatlah kamu, zikirlah kamu dalam duduk, dalam baring. Kalau ada permasalahan, jangan di-share dengan handphone. Malam-malam share dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang sekarang kenapa banyak lagi permasalahan? Karena share dengan handphone dengan orang. Tak boleh tu. Kadang sikit bilang, mata agak. Jadi sama sedikit berantem mana akak, saya rempon, berantem sama suami saya rempon. Semua orang kayak gitu saya lihat.